Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas G3 semester 4, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai employee and labor relation. Nah, sebelumnya, apa sih employee itu? Employee atau karyawan merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja atas perintah majikan. Menurut Hasibuan, karyawan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Terkadang menjadi daya juang bagi perusahaan, tetapi tergantung pada kualitas karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih labor relation itu atau hubungan ketenagakerjaan itu? Jadi, labor relation merupakan hubungan yang memiliki kerjasama antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh sebuah organisasi dengan manajemen perusahaan, serta hubungan ketenagakerjaan juga mencakup keseluruhan hubungan kerjasama antara semua pihak, baik pengusaha, karyawan, pemerintah, dan masyarakat yang tersangkut dalam proses produksi di suatu perusahaan. Menurut Kessler, hubungan ketenagakerjaan ialah hubungan kerja yang menggambarkan keterkaitan yang ada antara pengusaha dan karyawan di tempat kerja. Tujuan employee and labor relation. Karyawan memiliki peran dan kedudukan yang penting sebagai pelaku dalam mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu, pembangunan ketenagakerjaan dibangun untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Jika didasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, terdapat beberapa tujuan dari employee and labor relation. Antara lain yang pertama, memberdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan mewujudkan kesejahteraan. Dan yang keempat dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya ada peran employee and labor relation. Jadi, secara garis besar, peran adanya employee and labor relation adalah sebagai penengah antara pihak pekerja dengan pihak pemberi kerja. Dengan adanya employee and labor relation, baik pihak pekerja maupun pihak perusahaan dapat saling berkomunikasi dan berunding guna mencapai kesepakatan mengenai hak, tanggung jawab, serta keputusan-keputusan lain dalam perusahaan yang berkaitan dengan karyawan atau pekerja. Sehingga, perusahaan tidak bisa memberikan aturan yang semena-mena dan pekerja bisa bekerja sesuai dengan beban tanggung jawab yang semestinya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, pihak pekerja dan pihak perusahaan sama-sama mendapatkan keadilan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Strategi membangun employee dan labor relation. Yang pertama, mendengarkan cerita karyawan. Yang kedua, posisikan diri dengan bijak. Yang ketiga, berlaku adil terhadap semua orang. Yang keempat, terbuka dan percaya pada karyawan. Yang kelima, hindari menegur di hadapan banyak orang. Nah, cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat.